Ya baik, kali ini kita akan bahas bahan materi untuk praktikum rangkaian aritmatika ya, Eder. Nah, di Eder itu ya perlu kita review lagi sedikit. Sebetulnya nilai-nilai yang kita masukkan ke ke komputer ataupun ke kalkulator gitu ya, yang paling sederhana gitu ya. Itu kan kita memasukkan dalam bentuk desimal yang terlihat oleh kita. Padahal pada saat diproses itu semuanya dalam basis 2 dalam bentuk biner gitu ya. Jadi misal kita masukkan angka 7 tambah dengan 3, nah itu akan dikonversi ke dalam bentuk biner. Berarti kan 7 0 1 1 1 dan 3-nya 0 0 1 1. Nah itu dijumlahkan hasilnya 1 0 1 0 atau 10 atau A heksa. Nah yang dikembalikan kepada user adalah nilai dalam bentuk desimal gitu ya. Tapi ingat, untuk prosesnya semua dalam bentuk biner gitu ya. Nah kemudian di sini di Eder ada beberapa istilah gitu ya yang perlu kita sepakati. Nah, kita pahami juga. Nah, di sini untuk eh, ini yang pertama ada Ogen, ada juga Eden, kemudian ada Sum, ada juga Carry. Ya. Misal ada angka 3 dan 4 seperti sini atau 9 plus 7. Nah, berarti angka 3 itu Ogen, yang 9 juga Ogen, yang 4 itu Eden. Ya, bilangan penjumlahnya Eden. Nah, di hasil nanti ada hasil jumlah dan juga ada carry. Yang hasil jumlah itu sum dan carry itu kelebihannya ya, kelebihannya. Kalau di basis 2 misalnya di biner itu kan 1 tambah 1 0 ya. Nah, carry-nya 1. Seperti itu. Kalau di sini di basis 10 9 tambah 7 16. Nah, berarti kan 6-nya sum-nya, yang satunya itu carry-nya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, misal sekarang kita kembali lagi ke bilangan biner gitu ya. Bilangan biner, misal ada dua input gitu ya. Ada X dan Y. X-nya Ogen, Y-nya Eden. Seperti ini. Nah, jika kita buat dalam bentuk tabel kebenaran, dua input berarti ada 4 kemungkinan kan gitu ya. Seperti itu, 2 pangkat 2 kan ya. 2 pangkat. Seperti ini. Nah, kita buat jadi 4 kemungkinan seperti ini. Kemudian kita jumlahkan di sini. 0 dengan 0 dijumlahkan 0, carry-nya juga 0. Kemudian ada 0 1, hasilnya sum-nya 1, carry-nya 0. Kemudian selanjutnya 1 tambah 0, sum-nya 1, carry-nya 0. 1 tambah 1 0 ya, tapi carry-nya 1. Nah, sini. Nah, kita bisa lihat di sini ada polanya gitu ya. Sini. Ini nanti digunakan untuk half adder ya. Ada polanya. Untuk sum ini sama dengan output dari gerbang XOR. Sedangkan yang carry ini sama dengan gerbang N ya, keluaran dari gerbang N tuh. Ketika outputnya dua-duanya high baru inputnya kedua-duanya high baru outputnya 1 nih. N yang sum, ketika inputnya berbeda gitu ya, nilainya berbeda, dua inputnya nilainya berbeda, maka hasilnya akan bernilai 1, outputnya 1 di sini. Nah, seperti itu. Berarti yang ini XOR, yang ini N ya. Nah, jadi half adder ya. Adder. Nanti ada gerbang gerbang XOR dan juga ada gerbang AND seperti itu di dalam sini. Nah, di sini di dalam header ini. Nah, header itu apa? Di sini dituliskan combinational circuit yang melakukan penjumlahan 2 bit saja disebut dengan half adder ya, disebut dengan half adder. Di mana inputnya itu ada Ogen dan Eden ya. X-nya Ogen, Y-nya Eden. Keluarannya sum dan carry saja. Ya, seperti yang tadi, yang ini kan itu ya. Nih, jadi half adder, dalamnya ada XOR dan ada gerbang ya. Ingat, untuk half adder hanya 2 input saja seperti ini.
Nah, yang tadi kan kita sudah mendapatkan apa namanya, tabel kebenarannya. Yang ini tadi gerbang XOR, yang ini tadi gerbang AND, gitu ya. Seperti itu. Ini kita bisa apa namanya, gambarkan juga, gitu ya, menggunakan peta Karnaug sini seperti ini. Ketika x nya 0, y nya 0, hasilnya 0. Ini yang sum, ini yang carry itu ya. 0 0 0 0 0 0. Kemudian ketika x nya 0, y nya 1, yang ini hasilnya 1 ini. Kita buat seperti ini. Kemudian baru nanti kita ambil yang nilainya 1 ya. Karena di sini tidak ada yang bisa dikelompokkan, berarti langsung saja yang ini. Nah, yang ini. Yang ini. Nah, berarti yang ini ada X dan Y negasi ya. Yang ini X negasi Y. Nah, ya, seperti ini. Bisa dituliskan seperti ini. Ya, ekspresinya. Kemudian yang carry. Yang ini ketika X dan Y high, carry-nya high. Gitu ya. Ini. Kita ambil yang satunya, kita gambarkan dalam peta Karnaug, ambil yang satunya, yang ini. Yang hasilnya 1 ya. Seperti ini. Sudah kan gitu ya. Yang tadi ini X negasi Y diorkan dengan XY negasi itu sama dengan XOR. Yang ini N ya. Sudah selesai. Terbukti juga dengan peta Karnaug gitu ya, ada XOR dan ada N seperti ini. Nah, maka bisa kita gabungkan kan gitu ya. Nah, kita gabungkan seperti ini. Nah, ini menjadi half adder gitu ya. Jadi half adder. Sumnya XOR, hasil dari XOR, carry-nya hasil dari N. Seperti ini. Ini half sirkuit untuk half adder. Nanti bisa dicoba di Quartusnya ya, coba di Quartus. Nah, batasan dari half adder. Nah, perhatikan batasan dari half adder. Lihat di sini ada nilai 11 ingin dijumlahkan dengan 01. Kita jumlahkan. Di sini 1 ditambah 1 0, carry 1. Nah, ini kan seharusnya di apa namanya? Ketika dijumlahkan semuanya kalau secara normal gitu ya. Ini jadi 1 1 0, hasilnya 1. Hasilnya 0 ya. Carry 1 seperti ini. Tapi ingat di sini half adder inputnya hanya 2. Ada Ogen dan Eden saja. Dia tidak mengakomodasi carry dari yang sebelumnya gitu ya. Tidak mengakomodasi carry in seperti itu. Jadi nanti hasilnya bisa salah. Ya, hasilnya bisa salah. Yang seharusnya apa namanya? 3 tambah 1 yang ini hasilnya 4 gitu ya. Karena ini tidak bisa diakomodasi, nanti jadi 1 1 0. Nah, ya kemudian yang ini 1 0 1. Ini enggak ada, ini tidak dihitung ya. Jadi hasilnya jadi salah. Yang harusnya hasilnya 4, hasilnya jadi apa namanya? Hasilnya jadi 2. Seperti itu. Nah, hasilnya jadi 2. Salah jadi ya. Itu batasan dari half adder. Nah, solusinya kita menggunakan full adder. Nah, bisa digunakan full adder. Yang di full adder dia bisa mengakomodasi input carry ya, ada input carry di sini. Jadi nanti jika di cascade atau bertingkat gitu ya, si full adder yang berikutnya itu bisa mengambil nilai carry dari full adder yang sebelumnya. Ya, dari adder yang sebelumnya. Seperti itu. Seperti ini. Jadi nanti ada Ogen, Eden dan carry. Outputnya tetap sum dan output carry yang ini. CO ya. Nah, kita buat tabel kebenarannya seperti yang tadi. Di sini kan ada 3 input, berarti ada 8 kemungkinan. Ada 8 baris gitu ya. Seperti ini dibuat. Kemudian kita buat outputnya untuk sum dan carry-nya. 0 tambah 0 tambah 0 0 0 tambah 0 0 1. Nah, jumlahkan semua jadi 1 kan gitu ya. Buat sampai sini 1 tambah 1 0 tambah 1 1, carry-nya 1 tadi. Dibuat seperti ini, sudah selesai. Kemudian kita
sederhanakan menggunakan peta Carnot gitu ya. Nanti saya ketahuan nanti sirkuitnya seperti apa gitu ya. Nah seperti ini peta Carnot dibuat. Nah yang diambil itu yang nanti yang diambil yang nilainya 1 pakai min term ya, pakai min term atau apa namanya, SOP ya, sum of product. Nah di sini kita masukkan misal di sini x, ini y dan c nya. X nya 0, y nya 0, c nya 0, hasilnya 0. Yang ini kan gitu ya. Masukkan semuanya sampai sini. Semuanya dimasukkan, kita ambil yang nilainya 1 1. Ini tidak ada yang bisa dikelompokkan gitu ya. Berarti nanti langsung ya semuanya 3 variabel. Yang ini x apa namanya? X negasi, y negasi, c kan gitu ya. Kemudian yang ini ada yang ini x negasi, y, c negasi. Kemudian yang ini ada x, y negasi, c negasi. Kemudian yang ini yang terakhir ada x, y, c input ya, carry in gitu ya, carry in ini. Sudah dapat. Ini belum kita sederhanakan. Kemudian yang apa namanya? Bagian carry-nya, carry outputnya kita buat juga di peta Carnot. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa di apa namanya? Dikelompokkan. Ada pair gitu ya. Yang ini, dan yang ini. Jadi ada 3. Ada 3 pair. Nah, ini, dan ini. Ya. Berarti yang ini ada X, kemudian Y, apa namanya, Y nya hilang. Nah kan ini 0, ini 1 ya, berarti nanti dihilang, tinggal C nya saja, C inputnya saja. Yang ini yang hilang carry inputnya, karena yang ini 1, yang ini 0. Nah, jadi tinggal X dan Y nya saja. Kalau yang ini, nah ini yang hilang X nya ya, yang hilang X nya kan ini berbeda ya, 01 ya, jadi tinggal Y sama C nya saja. Oke. Sudah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Nah ini kan seperti ini ya. Ini terlalu banyak, nanti kita sederhanakan. Nah ini yang bagian sumnya tadi seperti ini ya. Kemudian kita kelompokkan, kita lihat yang commonnya gitu ya. Yang sebelah sini untuk yang sum ada C input ya, carry in. Nah ini seperti ini. Kemudian yang ini, nah ini ada ininya juga, commonnya juga si carry ya, sama tapi carry-nya yang negasi dua-duanya. Ini kemudian dikelompokkan dalamnya seperti ini. Nah, itu di proses kita gunakan aljabar boolean yang sudah kita pelajari ya sebelumnya, dan didapat di sini hasilnya untuk yang sum itu XOR dari carry in, kemudian X di XOR dengan X dan di XOR dengan Y nya gitu ya. Bisa hasil kita sederhanakan seperti ini. Tuh. Kemudian yang ini yang bagian output carry-nya di sini tadi kan ada ini n antara X dengan carry, X dengan Y, dan Y dengan carry. Nah ini ada commonnya di Y gitu ya, yang bedanya di yang ini X dengan Y input. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Kemudian ini ada triknya di sini. Nah kenapa ini ditambahkan X negasi? Karena X di OR-kan dengan X negasi C1 itu sama dengan X dan X OR C1 carry input ya. X di OR-kan dengan X negasi carry input, nah berarti sama dengan yang ini kan gitu ya, di teoremanya X OR carry input seperti itu. Nih kemudian di distribusikan kan gitu ya, YX jadi ini jadi Y X negasi C input carry input gitu ya, seperti ini hasilnya. Yang ini kita lihat lagi, ini ada commonnya ya, commonnya terus sampai bawah diproses
didapat hasilnya seperti ini untuk yang carry input. Nah, baru dari sini kita bisa buat apa namanya sirkuitnya. Tadi yang sum itu hasil XOR antara X, Y, dan carry in. Yang carry outputnya dapat dari N antara X, Y diorkan dengan C input, dan dalamnya ada XOR antara X dan Y. Yang ini ya, kita kombinasikan rangkaiannya yang ini. Nah, ini rangkaian untuk full header ya, seperti ini. Contoh, tadi kan ada angka yang 11 ditambah 1 kan gitu ya. Kalau menggunakan full half header hasilnya salah, jadi 2 gitu ya. Tapi jika menggunakan full header benar, nanti hasilnya jadi 4 karena carry dari perhitungan sebelumnya bisa diakomodasi gitu. Nah, toh kita pakai 2 ini saja, full header saja gitu ya. Di sini yang contoh yang ini. Jadi nanti inputnya 2, nah 2 bit saja. Untuk ada A dan B. Untuk A ada A0, bit A0 dan bit A1, yang B-nya B0 dan B1. Sini misal di awal carry-nya kita nolkan, carry inputnya yang ini dicek 0 gitu ya, seperti itu. Nah, yang tadi full header rangkaian yang ini digambarkan seperti ini ya. Nah, sekarang kita contohkan. Misal di sini yang ini saja. 3 ditambah 3 kan nanti 6 ya. Nah, berarti A0-nya 1, A1-nya 1, B0-nya 1, B1-nya 1. Carry-nya ini 0, diset ke 0 gitu ya, di awal pasti set ke 0. Nah, nanti prosesnya seperti ini. Nah, 1, nah ini ada 1 tambah 1 0, carry 1. Nanti di sini 1 ditambah 1 dan ditambahkan dengan carry-nya juga kan gitu ya. Nanti di sumnya 1, carry-nya 1, hasilnya 6. Nah itu ya, ini full header. Nah, contoh lagi, misal ada 4 binary full header. Misal di IC ada contohnya yang binary 4 binary header yang 4 bit itu IC 7483 ya. Nah, contoh lagi misal kita tambahkan sini. Nah, ya. Misal tambah dengan ini saja. Tambah Inilah. Nah, misal 9 tambah 9 gitu ya. Coba kita masukkan. Nah, ini seperti ini. Nah, B juga seperti ini. Ini C-nya 0 kan gitu ya. Nah, 0 carry 1. 001 1 carry 0 terus sampai sini. Nah, hasilnya ada kan gitu ya. 10010 itu 18, ini 16, ini 2. Jadi 18. Seperti itu. Ya. Nah, sini tadi yang kita lihat ini belum ada carry propagation gitu ya. Kita belum bahas carry propagation. Nah, di sini untuk carry propagation kita perhatikan lagi gitu ya. Itu ada waktu yang diperlukan untuk setiap prosesnya. Tadi kan di sini si full header yang kedua itu menunggu ini nilai input C1 dari hasil perhitungan full header yang pertama seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, kita perhatikan lagi tadi di rangkaian di awal untuk untuk sum ini melewati 2
2 gerbang gitu ya. Sedangkan untuk carry ini melewati 3 gerbang. Ada gerbang XOR, gerbang AND gitu ya. Rampatannya kan ini sejajar yang ini ya. Jadi ada 3 gerbang seperti ini. Ya, jadi yang paling jauh yang carry 3 ya, 3 gerbang. Nah, kita lihat sekarang yang ini tanpa gate delay sekarang langsung gitu ya. Jadi si nilai A dan B nya sudah ada di sini, sudah siap untuk proses penjumlahan ya, secara paralel di sini. Kemudian C0 nya diberi nilai 0, disetkan 0 gitu ya. Ini tanpa gate delay ya. Ini jumlahkan ada kan gitu ya. Yang ini hasil sumnya 0, carry-nya 1 untuk full adder yang pertama ini. Kemudian full adder yang kedua yang ini. Nah, hasilnya jadi 1 0 0 4. Jadi 3 tambah 1 4 betul ya. Tapi kan di sini kita belum bahas gate delay-nya. Tadi perhatikan yang ini habisnya atau bukan habisnya ya, membutuhkan 3 gate delay ya untuk carry in yang selanjutnya. Nah, dengan gate delay dengan ini bersamaan, nanti hasilnya bisa jadi salah ya, seperti ini. Kita sudah dimasukkan 11 dan 01 nya di sini. Ketika dihitung di sini ya, hasilnya jadi 0 1 0, jadi 2 hasilnya. Karena si ini tidak ikut terhitung. Jadi ketika dimasukkan ini belum ada gitu ya. Belum ada ya, karena belum di generate gitu ya. Jadi hasil dari si full adder yang kedua salah. Harusnya di sininya sumnya 0, carry-nya 1, jadi sumnya 1, carry-nya 0. Jadi si ini tidak ikut terhitung. Gitu ya. Nah, kita bersama-sama ini langsung gitu ya, langsung 1 tambah 1, 1 tambah 0, langsung semuanya dieksekusi secara paralel. Nah, tapi yang ini ini belum ada, karena yang ini belum ada output dari full adder yang pertama. Ini. Nah, di step yang selanjutnya baru si nilai carry dari full adder yang pertama ikut dihitung, dan hasil yang benar baru bisa keluar kan gitu ya. Nah, artinya di sini kita jangan mengambil ini yang tadi. Nah, kita jangan mengambil output dari si adder sampai dengan sampai dengan waktu yang atau waktu dari gate delay yang terakhir tercapai gitu ya. Karena kalau kita mengambil gitu ya sebelum gate delay itu selesai, nanti hasilnya salah. Misal ingat tadi ada 3 gitu ya, 3, berarti yang tadi ini 3 gate delay, 3 gate delay, 3 gate delay. 1 2 3 baru keluar 1 2 3 keluar 1 2 3 baru carry-nya keluar, terus sampai ujung, sampai sini gitu ya. Ini ada 8 adder, berarti ada 24 gate delay seperti itu. Jadi sebelum 24 gate delay ini selesai, jangan ambil nilai carry out-nya ya. Tuh. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa hasil akhir hanya bisa didapat ketika ini sudah selesai gitu ya, sampai 24 gate delay seperti itu ya, untuk yang full adder seperti itu ya. Nah, di buku Soci juga ada, nanti bisa dilihat gitu ya, bisa dilihat. Kemudian untuk rangkaian aritmatiknya
Nah, ini mesin penjumlah pengurang gitu. Di sini ada parallel header, ada beberapa header gitu ya. Di sini ada full header, full header. Nah, untuk menjumlah dan mengurang gitu ya, kita bisa memanfaatkan gerbang XOR untuk si headernya. Kan ini A-nya Ogen, B-nya Eden. Untuk si Edennya kita bisa memanfaatkan gerbang XOR. Nah, sifat dari gerbang XOR kan gitu ya. Jika satu bilangan di XOR-kan dengan satu, ya, XOR-kan dengan satu, maka hasilnya adalah kebalikannya. Kan gitu ya, kebalikannya. Tapi jika di XOR-kan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, contoh kan misal ada A ditambah A dikurang B itu sama dengan A ditambah min B. Karena untuk pengurangan itu kita harus mengkomplement dua kan si bagian edennya gitu ya. Kan semua proses di sini yang dilakukan itu prosesnya sebenarnya penjumlahan. Jadi yang kita masukkan nanti itu bilangan komplement duanya. Komplement dua kan didapat dari nilai komplement 1 ditambah 1. Jadi misalnya di sini ada B, nah yang ini, nah si nilai B ini yang edennya kita balik nilainya. Kalau mau dikurang misalnya nanti ada A dikurangi B, berarti si B-nya harus dibalik jadi komplement 1. Dikomplementkan dengan caranya dieksorkan dengan 1. Ini. Contoh, kalau 0 B-nya 00, dieksorkan dengan 1, berarti hasilnya nanti 1 nilainya jadi terbalik kan gitu ya, jadi komplement 1-nya. Jadi bilangan kalau dieksorkan dengan 1, itu hasilnya kebalikannya. Tapi jika dieksorkan dengan 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, sekarang misal 01 di sini. Yang ini 0, ini 1. Prosesnya pengurangan ya. Berarti di sini nilainya 1. Ini 1 di-XOR dengan 1, 0. 0 di-XOR dengan 1, 1. Yang tadinya 01 jadi 1, 0. Itu baru komplement 1-nya. Jadi nanti di prosesnya nanti si Eden kan gitu ya. Dijumlahkan dengan ini. Dijumlahkan dengan Ogen dijumlahkan dengan Eden. Kemudian di sini kan C-nya juga masuk dijumlahkan dengan 1. Karena ketika si nilai yang sudah dibalik ditambah dengan 1 itu jadi komplement 2. Itu sama dengan A dikurangi B. Itu. Seperti itu. Ya. Jadi untuk membuat komplement 2, rangkaian seperti ini. Tinggal menggunakan gerbang XOR saja. Untuk pengurangan kan gitu ya. Dieksorkan dengan 1, nanti jumlahkan juga dengan carry-nya kan gitu. Penjumlahan juga sama, tapi dieksorkan dengan 0. Nanti sama dijumlahkan juga dengan carry-nya kan 0 tetap. Gitu ya, di sini 0, ke sini masuk 0, ke sini 0. Kalau sini 1 untuk nanti pengurangan ke C-nya 1, ke XOR-nya juga 1. Seperti itu. Ya. Nah, untuk nanti kalian bisa buat rangkaian gitu ya, rangkaian di sini di Quartus menggunakan IC 7483 untuk full header, atau bisa membuat menggunakan gerbang logika seperti yang tadi contoh kan gitu ya. Misal untuk yang half header bisa dibuat gambar yang ini gitu ya. Contoh buat ini di Quartus gitu ya. Untuk yang 4 binary header bisa gunakan IC 7483 yang ini. Yang ini kita bisa cari di sini 74, ketikkan saja 7483. Ini 4 binary header. Atau kita bisa cari di sini di other, kemudian max plus 2 ke bawah, cari 7483 boleh kan gitu ya.
yang ini. Oke, tempatkan ke sini. Nah, ini carry in yang awal, ini carry out yang akhir ya. Ini keluaran bit yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini sama, ini ada login, yang B nya hidden ya, seperti itu ya. Terima kasih.